Ibu. Woi, Anda mendorong. Kemarin, rapat panja revisi rancangan Undang-Undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Jadi wajarlah para aktivis dan juga kita masyarakat umum bertanya-tanya gitu. Apa ini dibuat untuk melegalkan para militer kita, tentara kita untuk dapat menduduki jabatan strategis tertentu, atau juga turut menyelamatkan Letkol Teddy. Oh gitu ya? Iya. Yo, selamat datang di LBJ Viral 24 bersama saya Gio dan rekan saya Mas Sandi March. Kali ini tempatnya kita akan membahas video reaction tentang berita-berita viral dan juga yang lagi ramai diperbincangkan masyarakat, tentunya dengan kritis dan bikin deg-degan. Ya. Gitu ya Mas Sandi ya. Betul sekali Bro Gio. Buat pemirsa yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga tetap semangat ya. Semangat. Karena kita akan membahas isu yang lagi krusial banget tengah masyarakat. Benar. Yang katanya banyak mendapat penolakan nih tentang revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 nih. Itu lagi banyak yang menolak. Iya. Bukan menolak bala, tapi ini menolak RUU TNI. Nah, revisi Undang-Undang TNI itu katanya ditenggarai oleh sejumlah pihak, terutama oleh para aktivis. Katanya berpotensi mengembalikan difungsi ABRI nih. Nah bener, ini kita kayaknya mau balik lagi ke zaman Orde Baru Bang. Apa gimana sih Bang? Negara militer mau dibalikin lagi ke kayak zaman Pak Harto apa gimana Bang? Nah, menurut para aktivis kurang lebih begitu kan. Karena dengan adanya revisi Undang-Undang TNI ini, dikhawatirkan begitu banyak posisi-posisi jabatan sipil yang bisa diduduki oleh para militer aktif, sehingga dikhawatirkan ada konflik interest nih kan. Berarti artinya posisi-posisi strategis di pemerintah bakal bisa diisi nih sama abang-abang TNI kita ntar. Nah, katanya dalam revisi itu dibahas ada kurang lebih 15 kementerian dan lembaga nih yang bisa diduduki oleh militer aktif dari TNI untuk menduduki jabatan-jabatan strategis tersebut di jabatan sipil. Bukan kayak gini Bang ya, kan kalau TNI, ABRI, tentara udah tugasnya nembak-nembakin aja kalau ada memang musuh dari luar apa yang udah mempertahankan negara aja, nggak usah duduk-dudukin mau jadi BUMN gitu kali ya, kejagung gitu. Nggak usah deh, ngapain sih? Nah itu dia yang dikhawatirkan kan, memang domain utamanya kan TNI menjaga pertahanan dan keamanan negara kita kan. Betul, itu tugas utamanya tuh. Dari gangguan-gangguan teroris dan juga musuh-musuh dari luar kan. Benar, kudunya begitu. Tapi sekarang mau merambah nih. Nah itu dia lah, dalam pemerintahan Prabowo kali ini sebenarnya sudah ada beberapa pejabat strategis. Udah ada Bang? Siapa Bang? Nah kita bahas nanti ya. Tapi pertama kita mau bahas dulu tentang rapat nih. Iya. Oh ada rapat nih. Rapat para anggota DPR RI. Yang digeruduk ya? Digeruduk. Wah. Oleh para aktivis di hotel mewah. Bayangin nih kan, katanya lagi efisiensi. Di saat orang lagi efisiensi dia malah, karena ada gedung DPR udah enak, AC-nya udah dingin. Iya. Masih aja ke hotel Bang. AC-nya baru diservis lagi katanya. Makanya ngapain ke hotel sih Bang? Nah itu dia, kita tonton dulu. Kayak gimana aktivis nih ngamuk-ngamukin. Oke. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Anda mendorong. Lantas bagaimana kita kemudian hari ini demokratif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan Bapak Ibu. Nah itu salah satu aktivis dari Kontras ya. Iya. Jadi itu memang ya itu mungkin adalah suatu aspirasi yang suara yang memang dari hati tuh Bang. Karena dia dilakukan secara tertutup, coba di hotel yang bintang 5 ya, kalau bintang 7 puyer kan. Gimana Bang? Iya, kenapa padahal kan tempat buat rapat di DPR RI udah ada kan. Iya. Dan ini terkesan ngebut gitu untuk ngebahas RUU ini.
Jadi wajarlah para aktivis dan juga kita masyarakat umum bertanya-tanya gitu. Apa ini dibuat untuk melegalkan para militer kita, tentara kita untuk dapat menduduki jabatan strategis tertentu, atau juga turut menyelamatkan Letkol Teddy. Oh gitu ya? Iya. Kan baru naik pangkat. Betul, tapi kan beliau sebenarnya kan jabatan Seskap kan. Seskap itu kan satu jabatan sipil. Sipil juga ya. Tapi konon katanya Letkol Teddy ini sudah terselamatkan. Berdasarkan keputusan presiden. Bahwa Seskap sekarang di bawah Sekretariat Militer. Oh gitu bang? Wah. Tapi menterinya sebenarnya kurang sejalan nih. Karena Menteri Pertahanan Bapak Syafri Samsudin pernah mengatakan bahwa Kolonel Teddy seharusnya pensiun. Harusnya pensiun. Karena dia militer kan. Benar. Tapi mungkin beliau juga belum menyadari bahwa Prabowo sudah Kepresnya sudah mewadahi payung hukumnya gitu kan. Jadi gimana bang? Di atas juga nggak kompak dong berarti? Ya mungkin koordinasinya agak skip gitu kan. Tapi tadi itu bukan satu aja gerakan yang menolak. Ada lagi gerakan sipil yang jelas-jelas menolak upaya RUU TNI ini. Pemerintah telah menyampaikan daftar inventarisasi masalah atau DIM revisi Undang-Undang TNI kepada DPR 11 Maret 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme atau duifungsi TNI di Indonesia. Kami menilai agenda revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki urgensi transformasi. Revisi Undang-Undang TNI ke arah yang profesional justru akan melemahkan profesionalisme militer sebagai alat pertahanan negara. TNI dilatih, dididik, dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan sipil. Itu kan bang? Jadi memang sebenarnya ini berpotensi hidup lagi tuh dui fungsi dari TNI. Itu yang mungkin dikhawatirkan nih bang dari semua lapisan masyarakat, aktivis-aktivis bang. Betul, dikhawatirkan sekali karena kita juga merasakan kan bagaimana supremasi militer terjadi selama pemerintahan era Orde Baru. Betul. Bagaimana TNI menguasai lini-lini sipil sehingga ada penyalahgunaan kekuasaan gitu. Nah, ngeri itu. Ngeri sedep bang kalau kayak gitu bang. Kita mah ini deh, maksudnya sesuai tugasnya aja deh, ya. Dan ini kan juga sebenarnya udah dikubur lama ya dari zaman Orde Baru saat Pak Harto ya. Betul. Untuk pada saat Orde Reformasi. Iya, itu kan udah nggak ada lah. Iya. Kenapa sekarang coba-coba munculin lagi? Jadi kan rame. Nah, itu dia mungkin di bawah pemerintahan Presiden Prabowo ini beliau menilai bahwa keberadaan TNI di beberapa posisi jabatan sipil itu diperlukan. Tapi tentunya hal tersebut kan mendapat penolakan keras dari koalisi masyarakat sipil dan juga para aktivis. Benar. Karena itu tadi pengalaman traumatis rakyat Indonesia bahwasanya telah terjadi bagaimana selama Orde Baru koalisi supremasi militer begitu kuat di Indonesia sehingga terjadi penyelewengan kekuasaan. Nah, iya itu bener bang. Kita bingung banget tuh bang ini kalau kayak begini bang. Jadinya kita gimana ya bang ya? Di satu sisi kita mungkin TNI ini bisa melindungi kan ya pastinya karena kan mempertahankan negara emang tugasnya gitu. Tapi di satu sisi kita takutnya jadinya ini malah berbalik bang. Jadinya senjata makan tuan takutnya bang. Jangan sampai itu terjadi ya. Dan juga menurut staf khusus kita nih, staf khusus Menteri Pertahanan, benar. Abang Deddy Kobuzer, Master Deddy menilai bahwa RUU TNI yang dibahas di Hotel Fairmont kemarin di Hotel Mewah Bintang 5 tersebut itu udah sesuai tracknya, sesuai jalannya dan konstitusional katanya. Dan nggak ada tuh ngebahas mengenai difungsi ABRI. Nggak ada ya? Nggak ada katanya. Menurut si Master Deddy nih ya? Menurut Master Deddy. Staf khusus. Kita ngeliat dulu apa kata Master Deddy. Dan pertama kali nih, karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan Undang-Undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu
diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Tapi gini, mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Dan rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum, sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang. Kayaknya berlebihan beliau ya. Berlebihan. Iya. Tapi gimana ya? Karena dia merasa ini udah sesuai dengan konstitusional Bang katanya. Iya, kalau memang secara alur kerja memang konstitusional karena dia sedang membahas revisi undang-undang TNI. Tapi kan seharusnya bahwa pembahasan RUU tersebut terbuka dong. Seperti pembahasan RUU lainnya yang ada di DPR. Iya. Dan juga kenapa harus dilakukan di luar DPR gitu kan? Itu dia. Oh mungkin wifi-nya kenceng kalau di hotel wifi-nya. Oh iya. Kalau di DPR mungkin agak lemot. Tapi nggak juga sih. Di DPR wifi bagus kok. Kita ya? kan meskipun bukan anggota DPR. Ya. Pasti kita udah bisa ngerasain menjamin juga, ya. ngerasain juga kita ke DPR. Adem, AC-nya adem. Ya kan? Abang memang wartawan senior. Sering. Nah itu alasan utama ya kan. Oke. Terus dia bilang katanya mengganggu jalannya rapat dengan upaya kekerasan. Kekerasan di mana? Cuman emang ada orang teriak-teriak sih. Teriak-teriak iya betul. Tapi nggak kekerasan nggak. Malah dia didorong justru. Iya malah didorong sampai jatuh. Jadi Bung Deddy yang keras apanya sih? Yang keras Bung Deddy kayaknya yang keras kayaknya. Ototnya keras nih. Tapi itu kan bebas aja dia punya pendapat kan. Benar. Ada pro dan kontra. Iya, beliau biasa. sebagai staf khusus Menhan. Iya. Wajar dia punya punya pendapat yang opini yang pro. Benar. Tapi juga ada opini yang tentunya berlawanan dengan Bang Deddy. Ada yang kontra ya sama Bang Deddy Master ini ya. Ini ada influencer. Oke. Yang nggak setuju nih sama statement Bung Deddy dan menurutnya absurd apa yang kata Bung Deddy. Nggak sih, kita tuh sebenarnya udah dapat spoiler apa jadinya kalau sampai dui fungsi TNI itu kembali ke ranah sipil. Mulai dari arogansi, intimidasi, sampai statement bodoh seperti dilakuin staf sus Kemenhan Deddy Corbuzier. Kita bahas satu persatu. Gue pengen bahas dulu soal Deddy Corbuzier sebelum kita masuk ke sejarah. Yang bangga di video itu bilang dia adalah staf sus Kemenhan walaupun publik protes begitu keras. Biarinlah, mungkin urat malunya hilang. Dia bilang protes warga sipil kemarin itu bentuk ilegal dan juga mengganggu konstitusi. Gini loh Om Squidward ganteng. Justru kebebasan berekspresi itu adalah amanat dari konstitusi. Pasal 28. Justru kita lagi memperjuangkan konstitusi bukan melanggar. Putusan MK juga udah bilang kalau DPR itu tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukan undang-undang, nggak sah itu undang-undangnya. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan juga udah bilang masyarakat itu harus dilibatkan oleh DPR dan atau pemerintah untuk pembentukan undang-undang. Kata kuncinya partisipasi. Pertanyaannya, rapat Komisi 1 DPR kemarin yang dilakuin di hotel mewah di tengah efisiensi, diem-diem, ngebut, tertutup, dijaga ketat.
apakah itu partisipasi? Jadi yang ilegal itu, yang melanggar konstitusi itu, masyarakat sipil atau DPR dan para penjaga-penjaganya kemarin. Kedua, kalau kita ngomongin sejarah, awalnya memang mungkin militer cuman jadi presidennya, ya kan? Terus lama-lama masuk kementerian, lama-lama ABRI masuk desa, lama-lama punya fraksi sendiri di parlemen. Sekarang polanya mengarah ke sana, perluasan kementerian untuk militer, lama-lama ntar punya fraksi sendiri tuh di DPR. Ketiga, ada trauma terhadap militer Orde Baru karena kekerasan yang sistematis. Lo pengusaha, bisnismen, lo harus tunduk sama militer karena mereka punya pasukan, mereka punya senjata. Lo ASN, lo pemangku kebijakan publik, lo politisi, harus tunduk sama keinginan militer karena mereka punya pasukan, mereka punya senjata. Masyarakat dibuat jauh sama politik, seakan-akan semuanya stabil padahal mencekam. Intimidasi dilakukan bagian kritis, bahkan penculikan. Keempat, hilang sudah nuansa suasana kritis dan juga demokratis. Siapapun yang kritis akan dibilang kemarin contohnya kampungan. Terus di video Deddy Corbuzier dibilang kita anarkis. Dulu zaman Orba yang kritis dibilang subversif. Polanya sama kan? Jadi kita bukan benci TNI, toh Pak SBY aja mengingatkan hal yang sama tentang reformasi TNI dan jangan sampai fungsi TNI kembali. Jangan sampai kita balik lagi ke era kegelapan. Awalnya setahun 2 tahun, lama-lama 32 tahun. Itu Bang. Ya. Ya takutnya kan dimulai dari sekarang, ntar lama-lama Indonesia cemas jadinya Bang. Indonesia cemas banget. Gue sepakat sih sama pernyataan Presiden RI yang ke-6 nih Bapak SBY kan ya. Iya. Bahwa beliau bilang kalau memang militer masuk ke pemerintahan itu harus militer, harus pensiun. Harus pensiun ya. Jangan aktif ya. Jangan aktif. Iya benar. Karena tadi konflik interest tadi dia punya pasukan, dia merasa bisa mobilisasi ya kan. Betul. Jadi terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ada privilege yang bisa dipakai takutnya kan Bang. Gitu. Ngerinya di sana. Makanya gimana ya Bang ya? Gue kadang-kadang habis kata nih kalau buat yang begini-begini nih. Tapi kita bisa cairin kali ini. Ada Heri Hore katanya. Heri Hore. Heri Hore juga dia punya statement sendiri mengenai RU dari TNI ini. Dia menolak juga nih. Mungkin Bang Heri ini khawatir kali. Oh iya. Ntar presidennya. Keresahan ya dia. Gimana kalau presidennya ternyata ntar dari militer aktif nih? Nah. Jangan-jangan bisa begitu jangan. Bisa begitu. Nah, kita dengar dulu Bang Heri, apa kata Bang Heri? Mau setuju tapi belum ada yang mau bayar mahal. Lagi siapa sih nih orang yang pertama ngide? Indonesia tuh butuh lapangan kerja, bukan darurat militer. Udah gitu ya, gedung DPR ada, rapatnya pakai di hotel mewah. Ini gedung DPR-nya lagi dipakai hajatan apa gimana sih? Tadi didudukin rakyat, panik loh. Aduh, rapat ngumpet-ngumpet udah kayak gerombolan lagi merencanakan perampokan bank. Aduh, listrik bunyi lagi ntar. Lagian ngapain sih TNI pakai ngurusin sipil? Emang Pak Jenderalnya udah capek nganggur di markas? Atau anak buahnya udah bosan main pingpong terus? Pak Jenderal, perang dunia 3 tuh dikit lagi Pak. Ngapain ngurusin sipil? Mendingan latihan nembak Pak. TNI itu tulang punggung negara, bakal jadi tulang punggung yang kropos kalau sampai dipolitisir untuk golongan tertentu. Ayo lo, kalau emang mau berpolitik atau berbisnis, kan bisa gabung ormas. Sama-sama loreng kok. Ya kalau emang mau mengisi jabatan sipil, nggak apa-apa. Tapi mau nggak senjatanya diganti sama ketapel? Iya. Si entong. Nih ya, kalau sampai RUU itu disahin, bakal capek loh. Nanti ada oknum TNI yang udah ngincer kaum hawa, masa ngincer jabatan ganda juga? Jangan sampai RUU ini disahin, takutnya nanti AHY bilang, tuh kan Pak, ngapain sih dulu pakai nyuruh berhenti? Nih ya, kalau TNI sampai ngisi jabatan SM, emang boleh ASN ngisi jabatan perwira? Kalau boleh, halo dek makin merajalela dong. Udah pokoknya TNI itu harus netral. Peter Pan juga boleh sih. Udah mendingan TNI jaga pertahanan dan perbatasan NKRI aja udah.
Udah cocok jadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Ya ini udah. Ya, itu. Memang TNI harusnya tetap menjadi Iya. sebagai instrumen utama pertahanan dan keamanan negara nih. Setuju. Ya, maksudnya itu Bang, benar Bang. Jadi apa namanya? Jangan sampai justru malah bikin masyarakat cemas, deg-degan dengan adanya pemangku-pemangku jabatan yang dari dunia militer. Iya, Harusnya berhenti dulu deh, kalau mau berhenti dulu, nggak apa-apa ya, bapak-bapak yang terhormat nih yang punya senjata di tentara. Abis itu baru dah masuk dah ke jajarannya Pak Prabowo, boleh deh bebas. Betul. Asal keluar dulu. Betul, di saat dia masih militer dikhawatirkan dia berpihak nih, baik berpihak kepada penguasa Ya, ataupun berpihak kepada partai penguasa. betul. Karena dikasih jabatan kan. Iya. Kayak sekarang aja nih RUU masih dibahas, tapi udah ada kok, udah berjalan sebenarnya. Oh iya. Ini cuma upaya legalisasi aja. Sebenarnya sudah berjalan. Contohnya nih sekarang Kabuloknya sekarang kan diisi oleh militer nih. Ya. Dari datanya dari Kepala Bulog ya, Bang? Iya. Itu udah ada ya? Kabulok dari Majen TNI Novi Helmi Prasetya. Itu. Dan juga sebelumnya udah ada kan jabatan tertentu seperti di Basarnas. Ya, udah ya. Sudah ada. Nah, para pemirsa, Ah, bagaimana menurut kalian? benar. Apakah kalian setuju dengan upaya RUU TNI ini Betul. atau mestinya nggak usah aja nih RUU ini karena berbahaya? Kasih komen deh. Ada potensi katanya Ada potensi, menurut para ada aktivis potensi. nih. Iya. Tapi itu kembali lagi gimana pemirsa melihatnya? Apakah perlu RUU ini? Tolong spill di komen ya. Komen terus yang banyak pokoknya. Dan sekian untuk episode Ya. kali ini. Oke. Jangan lupa update terus beritanya di lensaberitajakarta.com. Saya Sandi. Saya Gio. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.